Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya todi parbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhatta na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanwatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siam ni debata Jehovah, amanai pargogo na soha tu dosane. Disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan na badia, doho dihasasaan ni dosa, doho dihatain na maddok, mulak mangolu sogot daging ni halak ng Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di colom martangiang tuho. Dada mangasahon hatigoran nami, na mangasahon asin roham na godangido. Say asima roham mida sandok bangso nami, sesa ma dosa nami salukut na. Say sungguli ma roha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu kami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana, naso tumadda dosa dibahen debata. Asa gabe hatigoran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Injil di minggu sadarion ima tersurat di Matius 10 tolu ayat 1 ayat sia tajahama marsikat soring. Dina sadari ruarma Yesus sian bagasi lau hudul tu pasir ni tao. Dungi godang ma dihatahon tunasida, huhut pake upama nin nama. Nalao tubaliat do sahalak panabur, lao manabur. Alai anggo na deba, tutano nabatua do madabu. Dinaso sadia hafal tano, jadi tibu ma tubu, dibahen naso bagas tano disi. Anggo nadeba tu parsihupia do madabu, laus tubu do akka sihupii, gabe dipisati ma emei. Hamu akka namar pinggol hamu mai, ido sahatna. Martua do akka natumangihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amen. Songon na hinati dakon ni dongata sahapor siaon disadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya todi parbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhatta na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tuban watoru dung ditanom. Na mulak mangolu di ari patoluhon. Na manaik tu surgo. Lahudul tu siam ni debata Jahoba. Amanai pargogo na soha tu dosani. Disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia,
Huria hatopan ni hala Kristen akan abadia, doho diha sesaan ni dosa, doho dihatain namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, doho dihangoluan na sora suda. Amen. Tabegema tikting ni Huriata. Shalom, amang inang, tabegema titing namasa dohot nanaing si pamasaon di Huriata HKBP Kernolong. Warta Jemaat HKBP Kernolong, minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 16 Juli tahun 2023. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi, serta QR Code yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu, maka pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Yang pertama, peserta kegiatan gereja dapat kita baca. Yang kedua, minggu ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu adalah pemeliharaan Allah bagi umatnya. Pangaramotion ni debata tu bangso na pinilitna. Selanjutnya, partangyangan WIB. Di hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, pukul 19 WIB. Di week 2, dilaksanakan di ruang serbaguna dengan tuan rumah keluarga inang Nyonya T. Panjaitan Borupardede dan keluarga Amang SH Situmorang Inang Boru Panjaitan. Di week 3 dilaksanakan di ruang serbaguna dengan tuan rumah keluarga Binsar Simbolon sekaligus dilaksanakan kebaktian penghiburan sehubungan dengan meninggalnya Amang Gasa Simbolon pada hari Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023. Di hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, masuk pukul 19 WIB, di week 7 dilaksanakan di rumah keluarga Amang H. Turnip Inang Boru Gultom, Amang PD Gultom Inang Boru Siregar, Amang B. Gultom Inang Boru Sianturi, Amang R. Turnip Inang Boru Gultom dengan alamat Jalan Tanah Tinggi 5, nomor 6, Johar Baru, Jakarta Pusat. Di week 6 dilaksanakan di ruang serbaguna dengan tuan rumah keluarga Amang Christian Siregar, Inang Boru Panjaitan, keluarga Amang Esra Siregar, Inang Boru Tambunan, keluarga Amang Suito Sibuea, Inang Boru Siregar, dan saudari Helena dan Irene Siregar. Di week 11 dilaksanakan di rumah keluarga Inang Nonya Hutapea, Boru Sibarani, keluarga Amang CPG Hutapea, Inang Boru Raja Guguk, dengan alamat Jalan Bangunan Barat nomor 100, Kampung Ambon, Jakarta Timur. Selanjutnya, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu 16 Juli 2023, dalam ibadah pukul 9.30 WIB, gereja kita akan melayankan baptisan kudus bagi anak warga jemaat kita, yaitu yang pertama, nama anak baptis, Bintang Saud Martua Simanjuntak, nama orang tua, Roni Hermawan Simanjuntak, dan Ibu Herna Boru Situmorang, dari week 1, tempat tanggal lahir 24 Juli 2006. Yang kedua, Jeremy Christian Raikumar Kalwani, nama orang tua, Mukes Daniel
Kalwani almarhum dan Indriani Merlina JM Boru Butar-Butar dari WIK 8. Tanggal lahir 16 November tahun 2006. Selanjutnya peneguhan Sidi. Pada hari ini Minggu 16 Juli 2023 dalam ibadah pukul 9.30 WIB dilaksanakan peneguhan Sidi kepada 12 orang warga jemaat, yaitu 4 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Daftar nama-nama yang Sidi dapat kita baca. Yang selanjutnya berita pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan, yaitu Andrianus Luhut Mangatur Sijabat, putra Amang Jodiar Sijabat almarhum, dan Inang Molo Borugultom, warga jemaat HKBP Kernolong, Resort Jakarta, alamat Jalan Tanah Tinggi 1, nomor 41C, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Dengan tunangannya Romina Borumanik, putri Amang Bilmar Manik, dan Inang Nurma Boru Pandiangan almarhum, warga jemaat HKBP Kernolong, Resort Jakarta, WIK 7, alamat Jalan Kelapa Hibrida 5, nomor 14, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, pukul 9 WIB di HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rencana pernikahan. Selanjutnya, penutupan Parheheon Seksi Remaja. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023, pada ibadah Minggu pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan penutupan Pesta Puncak Parheheon Seksi Remaja. Anak-anak remaja akan melayani sebagai penerima tamu, kolektan, pemberi kata sambutan, dan pendoa syafaat, serta akan mengumandangkan lagu pujian. Penghargaan kepada anak yang berprestasi, sesuai dengan program Dewan Diakoni Seksi Pendidikan tahun 2023 tentang penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi, peringkat 1 sampai peringkat 3, untuk itu kepada anak-anak yang memiliki prestasi untuk dapat mengumpulkan fotokopi raport dan surat keterangan dari sekolah dan dikumpulkan kepada guru sekolah minggu atau ke seksi pendidikan. Paling lambat pada hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Demikian diberitahukan. Rapat Panitia Pesta Gotilon. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pada pukul 12 WIB bertempat di ruang Serbaguna akan dilaksanakan rapat panitia Pesta Gotilon tahun 2023 dengan materi progres kerja panitia setiap seksi dan kegiatan lanjutan serta evaluasi umum. Untuk itu diberitahukan kepada semua koordinator seksi dan anggota panitia untuk dapat menghadirinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Pendaftaran pelajar Sidi. Dengan ini diberitahukan kepada orang tua kami bahwa pendaftaran peserta katekisasi Sidi untuk tahun ajaran 2023-2024 telah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sintua Week masing-masing dengan mengisi formulir yang sudah disediakan. Pendaftaran terakhir pada hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 hari ini. Tatap muka akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 setelah ibadah Minggu pukul 9.30. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca.
warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat kita yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yaitu Inang Murniati Borumar Paung, istri dari Amang Dapotan Tua Panjaitan, dari week 1, dirawat di Rumah Sakit Agung Manggarai, lantai 3, kamar Mawar 3. Untuk nomor 2 sampai nomor 17 dirawat di rumah, marilah kita bawakan di dalam doa. Bunga altar pada hari ini Minggu 16 Juli 2023, bunga altar dari Richard Nianova Hasibuan dari week 5, sebagai tanda ucapan syukur atas kesehatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas.
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu akan hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, secara khusus anak-anak kami yang akan menerima peneguhan sidi, juga orang tua. Horas Madita Sudena. Shalom. Hatan itu hatta dihita sadarion imana tersurat di Pesalmen bidu ono 15 sian ayat sada sahat ro di ayat sia. Sian ayat sada sahat ro di ayat sia. Taparade marohata ala tersurat do di hata batak di infokus slide alarap doi akana petahita dison di bahasa Indonesia ma hujaha alai di hata batak matutu tersurat di slide. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hatan itu hatta ditikion aka amanginang macai denggan bahwa firman ini sungguh memberikan sesuatu penguatan sekaligus juga untuk mempersiapkan kita di tengah-tengah perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang kita katakan bahwa kita sudah memasuki era digital yang banyak memakai ruang virtual. Kalau dulu kita katakan dunia maya. Sebab tentunya dalam kehidupan seperti itu kita mengalami ya setidaknya ada kekagetan-kekagetan tertentu. Sebab hal-hal seperti itu tadinya kita tidak kenal sedemikian rupa. Namun di tengah-tengah keadaan seperti itu, firman ini mengingatkan kita, firman ini menyerukan kepada kita bahwa sebagaimana Daud di tengah-tengah keterpinggiran, di tengah-tengah marginalisasi atau dipinggirkan, sepertinya dia ditiadakan, dianggap tidak ada. Tapi sesungguhnya ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang senantiasa menjadi tempatnya mengadu, mohon kekuatan. Bukankah Daud seorang anak yang tidak begitu diperhatikan oleh orang tuanya sekalipun? Tentu saudara-saudaranya juga, abang-abangnya, dan mungkin juga orang banyak. Sebab kita coba bayangkan amang-inang atau kita ingat dulu. Ya, kalau orang tua membiarkan anak bungsu yang kayaknya dia
yang paling kecil dari ukuran badan atau mungkin juga kurang tampan, sebab abang-abangnya adalah parasnya katanya sungguh bagus, ya tinggi, sehingga Nabi yang diutus Tuhan juga wah terpana melihatnya, ini dia yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Ayahnya juga seperti itu memikirkan Isai, ini tidak seberapa bagus anaknya, dibiarkan saja menjadi gembala. Tapi Tuhan berkata apa, Amang dan Inang? Hai adik-adik kami pelajar Sidi, kalau abang-abangnya atau saudara-saudaranya atau mungkin orang tuanya sepertinya tidak memperhitungkan dan membiarkannya hanya sebagai gembala, dan ketika mereka berkumpul dia tidak diundang, tapi Tuhan berkata, bukan yang kamu lihat itu, tapi masih ada yang lain. Bayangkan, Tuhan sangat peduli kepada yang lain itu, atau yang dilainkan oleh sesamanya itu. Karenanya saudaraku, bagi Tuhan, bagi yang dekat dengan Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang diasingkan, tidak ada yang dipinggirkan, tidak ada yang dianggap kecil, tapi justru sangat berharga bagi Tuhan. Dan inilah yang dituangkan oleh Daud. Digubah banyak mazmur, dan salah satu mazmur yang menyatakan itu adalah ini, mazmur ini. Apa katanya? Dia adalah pemelihara yang baik, Allah yang mendengar doa. Si tangihon tangiang, ali si tangihon tangiang. Tuhan yang mendengarkan doa. Doa kita tahu adalah komunikasi antara orang percaya kepada Tuhannya. Kalau ada orang mengatakan bahwa doanya tidak didengarkan, tapi itu tidak benar. Tuhan mendengar doa. Tuhan peduli dengan orang yang berdoa. Dan kalau kita sendirian, kalau kita merasa sepertinya tidak diperdulikan orang, Tuhan mendengarkan kita. Kalau ada curahan hatimu yang belum terjawab, curahan hatimu mungkin kamu salah selama ini, sekarang curahan hatimu kepada Tuhan, Dia dengar. Dia pemelihara yang baik. Ini bukan hanya omong doang dari Daud, tapi itu adalah fakta, pengalaman rohani, pengalaman hidup dari Daud sendiri. Dia tadinya terasing, tapi dia tahu ada Tuhan. Dan sekarang ini pun saudara-saudaraku, sepertinya kalau kita perhatikan kehidupan kita sekarang ini, ada duduk 2 orang dekat atau 3 orang dekat, tapi seringkali yang duduk dekat itu ternyata jauh, emosinya jauh, interaksinya jauh. Karena ternyata dunianya di dunia yang lain, temannya teman yang asik yang lain, di tempat lain. Wah, saudara-saudaraku, begitu hebat. Ini juga udah masuk kepada anak-anak kita. Sejak tahun 2017 gereja menyerukan ya gereja ramah anak. Dan kita sudah memasuki era digitalisasi. Anak-anak kita juga bisa semakin sendirian, saudara-saudaraku, di rumahnya sendiri. Ada orang tuanya sebenarnya di situ, tapi orang tua itu sepertinya lebih asik dengan gadgetnya. Bangun pagi, terus buka gadget, anak tidak dipedulikan. Pulang dari tempat kerja, gadget, anak tidak diberi makan. Sehingga muncul dari Korea, masih kita ingat barangkali, kamu nanti kalau sudah dewasa jadi apa katanya? Jadi handphone. Loh, kok jadi handphone? Iya, saya pengen seperti handphone mama itu, sebentar-sebentar dipangku, dielus, terus dikasih makan, recharge katanya. Ya, saya pengen seperti itu diperhatikan oleh orang yang dekat dengan aku. Tapi saudara-saudaraku, walaupun dunia sekarang mengabaikan, ya ingat ini saudara-saudaraku, walaupun dunia mungkin asik dengan itu semua, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia dengar.
Tapi satu yang tidak boleh kita ingat saudara-saudaraku, setiap orang yang percaya dan mencurahkan hatinya kepada Tuhan, saya yakin itu juga akan dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Sebab hakikat kekristenan kita itu adalah community, persekutuan, komunitas. Ingat jemaat mula-mula, dari satu rumah ke rumah yang lain mereka bersekutu. Ada yang kekurangan, ayo kita perhatikan, kita bagi ini. Sampai rasul-rasul mengatakan, kita pilih sekarang diakon supaya ada yang mengurus ini yang kekurangan. Itulah perhatiannya. Itu sebagai konsekuensi dari hidup orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan juga hidup dalam komunitas yang baik. Dan tentunya kita juga seperti itu saudaraku. Yang kedua, kita lihat di mana Tuhan sebagai pemelihara. Ternyata Tuhan kita itu adalah juga Tuhan yang Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang sangat atau terlalu besar yang tidak dapat diampuninya. Gumo godo akka alualuni hazahaton asaau. Artinya dia pemazmur ini tidak mampu lagi karena banyak kejahatan menimpanya, kejahatan mungkin yang dilakukannya. Tapi dia katakan seperti ini, Saihoma manesa akka pangalausion nami. Dia serahkan kepada Tuhan, dia tahu Tuhan itu Maha Pengampun. Saudaraku, tidak sedikit orang karena merasa bersalah atau memang bersalah, jadi bukan hanya merasa, lalu berputus asa, menjauhi orang banyak. Melihat orang pun jadi seperti ketakutan, ya, nggak berani lagi bertemu dengan orang lain. Bahkan yang paling fatal lagi sampai membunuh dirinya. Ingatkan saudara-saudara kita, kalau lihat ada pergumulannya besar, mungkin ada kesalahannya, dan dia berpikir mungkin tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi yang dapat menerima aku. Tapi ingatkan dia, Tuhan Maha Pengampun. Siapa yang datang kepadanya, Tuhan akan mengampuni. Dan kalau Tuhan sudah mengampuninya, dia diberikan kehidupan baru. Dalam kehidupan baru itu tentunya sifat karakternya juga akan diubah, dan dia akan menjadi manusia baru. Dalam kehidupan sehari-hari dia akan berubah tentunya. Tapi jangan izinkan sampai menjauh, jangan izinkan sampai berputus asa sedemikian rupa. Dan itu merupakan tanggung sesama kita juga. Jangan biarkan orang dekat di samping kita berputus asa karena ada kesalahan, ada kekurangannya. Tapi katakan, Tuhan sayang kepadamu, Tuhan mau mengampunimu. Tapi tentunya kita juga sebagai orang percaya mau mengampuni dia, kan begitu ya? Kalau Tuhan mau mengampuni orang bersalah, ya tentunya orang-orang percaya kepada Tuhan juga akan mau mengampuni orang bersalah, kan begitu kan? Tangyak tado ya zaro Tuhan nama senengete. Sesama dosa nami, songon panesa nami. Iya, dalam bahasa Indonesia ya, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang. Iya, jadi kita minta ampun dosa kepada Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain, ya melekat terus kan dosanya, kan gitu ya. Iya, itu ingat amang inang, katanya oleh Nabi Yesaya mengingatkan kita, sesungguhnya kuping Tuhan bukan kurang dengar, ya, tangan Tuhan bukan kurang panjang menolong kita, tapi kenapa selama ini belum terjawab atau belum terdengarnya? Karena ada kejahatan menghalangi, ada dosa. Nah, ini hati-hati saudara-saudaraku ya. Kalau kita belum mengampuni dosa, ya kita mohon pengampunan dosa, ya tentunya masih terganjal di sini karena kita juga belum mau mengampuni. Saudaraku, itu hal yang pertama dari pemeliharaan Tuhan tadi. Yang kedua, bahwa Daud atau pemazmur mengatakan kebahagiaan, sukacita, hatwaon ada dalam pelataran atau bait Allah. Kita perhatikan amang inang dari ayat 5. Saya baca bahasa Batak, mertua makhalak na pinili mi jala niluas mi dumonok mengingatton akka alamam mi, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendekat dan diam di bait Allah.
Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Diam di pelataran bait Tuhan, di pelataran Tuhan adalah kebahagiaan, adalah sukacita. Ini amang-inang karena kisah nyata dekat dengan kehidupan kami dulu sebagai anggota jemaat yang baik. Bapak kita Marga P di satu jemaat di Jakarta. Dulu ketika muda dia dorong-dorong minyak tanah, itulah sumber kehidupannya. Dari satu tempat ke tempat lain, ya sedemikian rupa. Tapi ketika dia dekat dengan satu gereja, dia katakan seperti ini, kalau aku punya uang dan bisa membangun rumah, saya lebih senang dekat gereja. Dan memang benar pada waktunya dia bisa membangun rumah dan dekat ke gereja. Tapi ketika ditanya kenapa seperti itu keinginannya, saya pengen supaya aku dekat gereja. Tapi bukan hanya aku, anak-anakku juga dekat bermain di gereja. Sebab kalau sudah bermain di gereja, mereka akan bertumbuh dengan perilaku yang biasa di gereja. 3 anaknya, kemudian 1 tamatan Akpol dan sekarang sudah tinggi pangkatnya. Kemudian ada lagi 1 anaknya laki, dia juga pintar di sekolahnya dan mempunyai pekerjaan yang baik. Dan putrinya juga pintar, nikah dengan orang yang baik. Dan 3-tiganya mereka anak-anaknya baik-baik semua. Sampai tua, kebahagiaan orang tuanya benar-benar, ya karena aku dekat dengan Tuhan katanya. Dan dia juga memang aktif di gereja. Dia juga aktif bersama-sama dengan paduan suara Bapak. Ya, dan itu kehidupan mereka. Ya, mungkin saudara atau Bapak mengatakan, ya itulah dia, kami kan lain, ya. Tapi pemazmur juga berkata di sini, pemazmur adalah tentunya sudah melihat bagaimana beda kehidupan di pelataran Tuhan, beda orang yang hidup di bait Allah dengan orang-orang yang jauh dari pelataran Tuhan. Di Mazmur 84 ayat 11, ai dumenggaddo sadari diakka alamammu sian 1000 arina asing tagonaddo di pangidor hakku si jaga pitu au di bagas ni de batakku asa maringa diakka udung-udung ni parjahat. 1 hari ini perbandingan ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik aku penjaga pintu rumah Allah daripada di tempat-tempat lain yang jahat itu. Saudaraku, sikap seperti ini tentu membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Dan tidak usah terus berpikir, oh berarti tiap hari nanti kami akan tinggal di pelataran atau di kompleks gereja ini. Tentu bukan itu maksudnya, terutama anak-anak CD ini ya. Ya bukan berarti tiap hari nanti membuka pintu di sana. Kalau tiap hari membuka pintu di sana nanti Amang Simanjuntak jadi bagaimana ya, kurang senang dia. Karena biasa Amang itu yang buka kan gitu ya. Nah, bukan itu maksudnya tentu. Tapi pelataran itu adalah hidup dekat dengan Tuhan, hidup dimanapun berada, dia bersama dengan Tuhan. Itu maksudnya pelataran Tuhan dan bait Allah itu. Dan akan berbahagia, ya, dan diharapkan beraktivitas dengan baik. Ya termasuk di gereja, di bait Allah. Nanti setelah CD, lihat dulu saya ada 12 orang ya. Iya, yang depan-depan ini. Kemarin kan saya tanya kenapa mereka yang di depan ini laki-laki semua, ya supaya mereka lihat ke depan jangan ngantuk kan gitu kan. Oh iya, jadi makanya lihat dong ke sini kan gitu ya. Iya, kita harap 12 orang ini menjadi aktivis gereja ya sesudah CD nanti. Aktivis gereja ada pemusik di sana ya atau di remaja ya karena ada yang berbakat musik kan gitu ya. Ada song leader. Ada kerja yang lain lagi tentu aktivis gereja. Pasti bahagia, pasti bersukacita. Firman Tuhan berkata, 1 hari di pelataranmu jauh lebih baik dibanding 1000 hari
di tempat yang lain. Apa nya itu? Bebas mengisinya. Ketiga, aman dan terjaga dari berbagai bencana. Bencana alam ada disebutkan di firman yang tadi. Ada gunung-gunung sedemikian rupa, dikatakan ada juga gemuruh di lautan, ya, termasuk kegemparan antar bangsa-bangsa sedemikian rupa. Tetapi katanya, engkau perkasa, engkau kuat, engkau akan mendiamkan, bahkan engkau akan tetap memelihara sorak-sorai, ya, di tempat terbit dan terbenamnya matahari. Ini mau mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita itu melampaui segala kekuatan, segala apa yang ada di tengah kehidupan ini. Oleh karenanya berbangga hatilah kalau kita bersama dengan yang terkuat. Kalau pilih teman, kalau ada yang terkuat, kenapa pilih yang lemah? Kan begitu ya. Nah, ini Tuhan kita adalah yang terkuat. Dan tentunya jangan ada yang lain. Ya, jangan ada yang lain yang diandalkan dalam kehidupan. Jika ada yang lain diandalkan, maka hati kita pun akan terpecah, terbelah. Dan Yakobus mengatakan orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tentram dalam kehidupannya, dalam jalannya. Hati-hati yang mendua hatinya, ya, apalagi mendua Tuhannya, saudara-saudaraku. Dan perhatikanlah, kalau dikatakan di sini jenis-jenis fenomena alam, ya, bencana-bencana alam, mungkin kita akan berkata, oh dalam kehidupan di kota jarang itu bencana alam. Ya, di tempat sana memang ada banjir, di tempat sana ada, ya, meletus gunung tiba-tiba sedemikian rupa, yang lain-lain lagi. Di Jakarta, di kota besar, ya memang kita tidak lihat seperti itu. Tapi perhatikan saudaraku, jangan anggap ancaman bencana tidak ada dalam kehidupan kita, walaupun kita dalam teknologi modern dan kita hidup di tengah kota besar. Di sekitar kita ini ada banyak ancaman. Dengan teknologi itu juga ada ancaman, saudara-saudaraku. Ya, ini sudah biasa, tapi saya mau katakan ini saudara dekat. Masih 3 hari atau 4 hari yang lalu, ya, tiba-tiba ada menelepon dari kampung. Bantu dong katanya. Bantu ngapain? Itu saya baru mengirimkan uang kepada seseorang. Dia mengaku dia sipolan. Tapi setelah saya kirim uangnya, ternyata saya telepon bapak sipolan itu. Katanya anaknya itu ada bersama dengan bapaknya. Lalu ditanya, tidak ada mengatakan untuk kirim uang. Itu lihat ya, saya berkata ini sudah biasa. Tapi ini saya dengar langsung karena ini keluarga gitu. Lah, kok masih bisa ya di teknologi modern yang... Di saat kita menyanyi, marilah kita menyerahkan persembahan kita kantong kedua. Aduh,
Noeng sahat mahita tu nanaing makatidakon haporsiaon na aka yana kota, naung madalani perguruan makatidakon haporsiaw di bagasan na sa taonon. Adorang sota mulai aka manginang, taratai jo aka pardohan nayate, molo tersurat di julut noeng acara peneguhan sidi, di hatabatak tadang adong pola adong pardohan sidion. Na adok tatadda ima maka tidak kon haporseaon di hata Indonesia home menyaksikan iman sadanari malua sian pakakungi molo malua bahasa Indonesia na ahatahe lepas makakungi ahalapatanna makakungi halapatanna menjamini atau menjamin, berarti lepas dari penjaminan. Apa itu penjaminan? Ngajuk tabigi benahudok songoni unang marsalat do hita lepas sidi inna dang adong na lepas sidi ate peneguhan sidi do na adong lepas dari penjaminan, baru itu satu lagi. Ya, bahasa Batak kita sangat kaya dan sangat dalam untuk sebutan itu. Karenanya, tapai huti ma na maka tidak pun haporsiaon ditiki maredetan no jongjong ma akan naik maka tidak pun haporsiaon na diinganan na sian surgui suru todemi. Rapdo na toras. Sian surgui suruton ini oleh Yesus Tuhan kami orang orang kami Tuhan dari jalan kasai lamai inapungani naturas nami doami ulang natar diri kami imuriami hamu ali na toras ni danahon di ida hamudo ianak komuna haholongan ni rohamuna jongjong di julumuna tama jumulo madok mauliate hamu sadariot tu debata ala ni sudi asini rohana na sailaon ai di pangulu do nasida rasi rasan waeng jala sanga di boto nasida hata ni debata do dalat tuhanguluan alai tamado ingotom muna sadarion akka pabahena muna tu ianak komunaon haidang dilihot dewata akka danahot tuhamu asa pagudang-gudang muna lau mangula akka ulau sabing alai asa ditugu jala diazari hamudo nasida mangyutok kata ni debata ido ubain na dilehon ditangyaku kamudo ganupari yanak kumunaon na sailaon asa unang mago nasida molo di dala hamuno ay kurang ni pabahenam muna taringot tu akka yanak kumunaon tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna marit de mahamu natoras.
atong martang yang mahita. Ali amanami amani nasa natarguar ama di banua gijang doh di tanoon, sai tangi homatang yang namion, jakoma akada danahong gabi ianak komu, asimaroham lehomato di porbadia turohana sida, asagabi sisiamu nasida rodisa liling-liling na, molotu nahurang pabahenan nami nasay laut tunasida, say sesa mai, say unang matargasip na sida, jala unang luas mago manang ise na sida, binahen ni pangalahon nami asimaroham sahat tutangammu manasida, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul ma'akana toras, peserta sidi masih tetap berdiri dengan tegak. Maridima holan nama katidakon haporsiaon. Hamu akada dana nahina holongan ni debata, na jongjong rohamu nuaing di julu ni debata nama mereng torus tu bagasan rohamuna do di julu ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dot sugu ni rohani debata, dang terbahik kamu bemarsidalian sugut di are paruhumani. Molo ingot rohamuna dia ka are ningulumuna nong salpui, tamamad dok mauliate hamu tu debata, ala ni sudi asini rohana. Jala molo dingot hamu akka pabahena muna na satu re. Iman neang doh langgus ni rohamuna tunatoras muna. Rodi saluhu dosa muna. Tama marsak be rohamuna sadarion marningoti. Buak kamu maluhu nai tutuhan Yesus. Asa disesai ala ni mudarna nause humok perdusa na manopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna, huhut pukahamuma parangin ay baru olak ni sadarion, asa dalana muda dalan naguguti, na marhapatiat Tuhan uluan sisa liling nililing na. Atong alusi hamuma na husuk kutonot Tuhamu, di julu ni debata, doh di julu ni akadongan na pungudison. Di parhatu torham do hata ni debata naginuruhomu nasailaon holanido dalan tu hanguluani alusna olodoho sian nasaroham tumudalos saluhu dosa jala olodoho tujuluanon mangihut to kata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusna olodoho makkanguluhon haporsiaw na sitongi na hinatidakon ni Kuria Kristen Protestan so nga natarsurak di padan na robi doho di padan na baru alusna atong marpadad do hamunuaing doho debata na badiay di julo ni Kuriaon tung unang ose hamu say burjuma hamu marningo saluhu nay asa lamhot haporsiaw muna. Maritima.
martang yang mahita. Alia manami jala di batanami, suruh matod di porbadia tu rohanami be, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulehok kami marohanami bahen ingananmu, olak neon rodisa liling-liling na. Surat tos jala sahapi matusi sude, naung huleh kami. Saya paujung maulaun na pinuk kami di bagasar rohanami. Ramoti mahami sasudena, unang tuhamagwa sugu manang isi siak kami on. Tugu jala iring-iring mahami ganupari, asa sahat hami Tuhan uluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dakok kamu majolo ha porsea tai rap mahamu mandok. Au porsea marete mahamu. Yang akan dibaptis lebih dulu datang ke depan, yang lain bisa duduk menunggu, tapi sesuai antrian nanti datang ke depan. Mana surat? Oh ya. Bintang saut mertua si Majuntak, kubaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau masuk dalam kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jeremy Christian Raskumar Kalwani, kubaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau masuk dalam kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tolong tisunya. Bawa. Dihamu nama nami ina nami, dison, tersurat do, di akte, surat menyaksikan iman, maka tidak kon haporsiaon, nomor dan seterusnya,
tusi atau untuk dan seterusnya, tubuh dan seterusnya, tardidi dan seterusnya, dinamakan Tidakon Haporsion di hari Minggu 16 Juli 2023 di Huria Kristen Batak Protestan. Nats untuk Bintang Saud Martua Simanjuntak dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Nats untuk Jeremy Christian Rajkumar Kalwani dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia yang menyertai kamu melawan segala yang jahat dan memberi kamu kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Nats untuk Daniel Kevin Sitorus dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Nats untuk Edoni Presley Silalahi dari Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Lutut. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan memberi engkau kekuatan melakukan yang baik. Amin. Nats untuk Farel Andreas Panangian Purba dari Ayub pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Nats untuk Christian Benhard Gultom dari Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai kamu untuk melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Nats untuk Kenneth Yesaya Tobing dari Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Nats untuk Wilson Timothy Nenggolan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah menyertai kamu untuk melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Nats untuk Iren Rodika Nenggolan dari Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita yang doakan untuk Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai kamu melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah menyertai kamu melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin.
Dihamu akamanami do inanami 12 halak do yanak kota nama katidakon haporsiaw na di bagasa taunon. Alay siyan na 12 adong do di gor na terbaik tapi gima siyan paditata. Peserta terbaik dari pelajar Sidi dengan kriteria pertama, kerajinan atau keaktifan, baik dalam pengerjaan tugas yang tepat waktu, dalam kehadiran, dan dalam pelayanan, baik dalam PA remaja dan ibadah remaja. Dan yang kedua, kriteria penilaian dari hasil ujian, baik lisan maupun lisan. Karena itu, siapkan hatinya. Dari nomor 3. Peserta terbaik nomor 3 adalah Ruth Teresia Sondang Simanjuntak, anak dari Bapak Sopar Ricardo Simanjuntak dan Ibu Tiurma Cecilia Mariani Boru Pangaribuan. Peserta terbaik 2 dari anak kami, Grace Virginia Rosalina Boru Simanjuntak, anak dari Bapak Sopar Ricardo Simanjuntak dan Ibu Tiurma Cecilia Mariani Boru Pangaribuan. Peserta terbaik pertama, adalah Iren Rodika Nenggolan, anak dari Bapak Tua Raja Nenggolan dan Ibu Jenny Giovanni Boru Hutapea. Ya, ini dari gereja untuk kalian. Dan kepada yang lainnya, engkau berprestasi tetap di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa isinya. Kalau dia berkenan nanti boleh dibuka setelah ibadah. Tapi kalau belum berkenan sekarang, marilah kita ke rumahnya juga untuk melihat. Ini kayaknya sama ini. Bungkusnya yang sama. Oke, menghadap berkaca. Ya, oke. Oke, ya. Dan salah seorang dari mereka jangan pergi lagi ke sana. Oh, mungkin mengambil sesuatu barangkali. Ya, untuk menyampaikan kata sambutan terima kasih. Dari 12 peserta, satu mewakili ya. Yang tertinggi barangkali orangnya, bukan? Oh, masih ada yang tertinggi satu lagi. Ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan kasih setianya, kita dapat berkumpul di gereja pada hari Minggu ini dengan sukacita. Kurang lebih setahun yang lalu, kita mendapat perjalanan yang cukup panjang dalam mempelajari firman Tuhan Allah di bawah bimbingan pengajar yang baik. Dan pada hari ini, kami merasa terharu dan bahagia melihat betapa jauhnya kami telah berkembang. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Setiap kata dan setiap langkah telah membantu kami memahami dan menghayati firman Tuhan yang lebih dalam. Kami yakin bahwa arahan tersebut akan berguna membekali kehidupan kami di masa yang akan mendatang.
Kepada Amang dan Inang dan seluruh para halado, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan bimbingan yang kalian berikan kepada kami. Amang dan Inang telah menjadi teladan yang luar biasa dan pembimbing yang sabar dalam membentuk karakter dan iman yang kuat dalam diri kami. Melalui tangan-tangan yang penuh kasih, kami merasakan sentuhan Tuhan yang mengubah hidup kami. Tak lupa, kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua kami. Dukungan dan cinta kasih mereka selama ini adalah anugerah yang terindah bagi dalam hidup kami. Orang tua yang kami sayangi telah menjadi pilar kekuatan dalam perjalanan iman kami. Terima kasih atas pengorbanan, doa, dan kepedulian yang tak pernah surut. Kami berjanji untuk terus berjalan dalam kebenaran dan mengikuti berkat dari Tuhan. Serta kepada teman-teman terkasih, telah 1 tahun kita lewati yang indah dan berharga ini. Setiap momen berbagi jiwa, tawa, dan dukungan yang kita bagikan menjadi perkuat serta di antara kita. Marilah terus saling mendukung dan membangun satu sama lain dalam pelayanan kita di gereja ini. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita melanjutkan perjalanan kita dalam mempelajari firman Tuhan dan melayaninya dengan sepenuh hati. Semoga Tuhan terus memberkati kita dan mengaruniakan kekuatan serta hikmat-Nya dalam segala langkah yang kita ambil. Terima kasih atas segala hal yang telah dilakukan, dan marilah kita bersama menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Horas. Lagu berikut adalah ciptaan seorang pendeta HKBP bernama Emer Marga S. Pertama sekali dikumandangkan pada peneguhan CD di HKBP Porsea Kota. Sekarang peserta CD HKBP Kernolong bersama dengan 2 orang full timer atau mungkin jadi 3 dengan selfie, ya, akan menyanyikan lagu kesaksian bersaksi bagi Tuhan.
Anak Sidi masih tetap berdiri. Hamu akka na pinarhamaul ni debata nunga gabe dongan sahuria jala donga sapanganak kamu mangaton parpadanan nabadiai na arga situ tudu hamu ditobus unang oleh hamu bedosa doho sibolis ramotan ni debatado hamu maraloho pangagoi asal ma totong rohamu na tuibana jala tugi honon na dohamu masuk tuhara jaon Banua Gijangi martangi yang mahita alia manami na di Banua Gijang asima roham dina sida akana pinasaha noeng tuho sai ramoti mana sida marhite hite tod di parbadia sai pahok mana sida di bagasa padan naung nioluan na sida naking sai parbadiai ma na sida di bagasa katam asatarida haporseon na sida 7 luanon marhite-hite parange na denggan amen jongjong mahita sude marede mahita marulupuluk todiki. Jesus ulupi saling ni leleng nae raputo ente unmo ete kuna imuruna sanamen tunjukkan Jesus Tuhan konde nomo jaria arwai maralas mikroka sanamen tunjukkan Jesus Tuhan Tatangyak piliata ali di bata aman nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan doho nasa uli basa na mauli utus upasa tami masian na nileho mitu kami pilihan nami tuho saya calo megabi uap na khusus di julom pasu-pasu may jalan ramoti asa huparahasya kami pilihanon pati bulok karajaw mu di tonga-tongani kuriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam mutadahami godang nisi leho-leho mi tu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sesau malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasar dame, zalo hamuma pasu-pasuna.
di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Bisodakko Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Sipul be parminggota akka manginang alai udut dotu ulaun nabadia tu akka yana kota nabaru majalo manang nabaru makatidak pena porseo narak do natorasna alai molo tungadok siak kita namasi Allah madohoti ulaun nabadia boido akka manginang alani tuk peso masih jalanga kita zo saunari sahab matabe tuhita saluuna selamat hari Minggu madita sudena. Pelajar na baru maka tidak pernah perseon rak do orang tua do akan nama sihol neng dohot